الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نوصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ ما أمر الله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغ من فرضه ودبره. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan sholat ini adalah kebaikan dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelahiran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, sehingga bulan Rabiul Awal ini menjadi bulan yang didambakan, yang dinanti-nantikan oleh pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kita cinta kepada Nabi karena cinta Nabi adalah kunci untuk dibukakan kemenangan, keberhasilan, kebaikan dan lain-lain daripada keberuntungan. Maka dari itu lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dengan kasih sayangnya mengarahkan kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman sama seorang kalian, tidak benar keimanannya, cacat keimanannya, tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan di dalam imannya kecuali sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Kalau keimanan seseorang itu mau sempurna, maka jadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Karena di sini dibuktikan di zaman jahiliyah, itu zaman keterpurukan, zaman hancur, diservis oleh Rasul SAW menjadi zaman bukan zaman yang baik, tapi zaman keemasan, zaman istimewa. Hanya memerlukan waktu 23 tahun. Kita tahu di bulan Agustus kita merdeka yang ke-81 tahun, tapi kita masih banyak diobok-obok, kita masih banyak dijajah. Pendidikan, kecerdasan masih di bawah, sehingga kita mudah dipecah belah, sehingga rakyat yang ada tidak terlihat bentuk daripada kemerdekaan fisik kita dapatkan, tapi sistem kita masih belum terlihat merdeka. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar. Beliau sallallahu alaihi wasallam membentuk kepribadian terlebih dahulu. Artinya pendidikan yang berkarakter, pendidikan
yang membentuk kepribadiannya sehingga pribadinya siap berkorban untuk orang lain. Karena ini terjadi di kalangan para pahlawan. Para pahlawan mereka mengorbankan harta buat perang melawan penjajah. Mereka mengeluarkan makanan beli sendiri, bahkan rakyat patungan. Mereka berjuang dengan mengorbankan waktunya, dengan mengorbankan fisiknya, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Mereka lakukan. Untuk siapa? Tentunya untuk kita, generasi berikutnya. Dan mereka telah selesai tugasnya. Tinggal pertanyaan, sejauh mana kita mengambil estafet kemerdekaan yang ada di dalam bangsa kita. Sementara kita masih terus dipecah belah dengan isu ini, isu itu, dan lain-lainnya. Tidak ada persatuan yang mengarahkan kita pergerakan dengan baik. Ini semua tentunya berujung kepada pendidikan. Maka dari itu sangat penting pendidikan. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk di dalam dakwahnya untuk menyebarkan dakwah kepada yang lain, maka beliau menanamkan di situ pendidikan, terutama adalah ma'rifah billahnya. Pertama-tama Islam turun itu tidak banyak perintah, tidak ada sholat fardu 5 waktu, tidak ada zakat, tidak ada puasa dan lain-lainnya. Yang ada hanyalah menjalin hubungan baik kepada Allah, menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dengan cinta kepada Allah dan Rasul, maka siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Dan beliau mencontohkan bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana pengorbanannya beliau, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mengagungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat istimewa. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air wudhu, maka bekas wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditataki oleh tangan-tangan para sahabat. Rugi mereka para sahabat kalau bekas air wudhunya Rasul terbuang begitu saja, diambil, ditataki di tangan-tangan mereka, mereka peperkan ke tubuh-tubuh mereka, mengambil berkah daripada apa yang ada di dalam bekas wudhunya Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan sekedar sampai di situ, ketika beliau berludah, maka ludah itu pun jatuh di tangan para sahabat, kemudian dipeperkan ke tubuh-tubuh mereka. Ini kita bicara seperti ini agar kita tahu siapa yang sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat bisa maju ke dalam kejayaan mereka sehingga bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Persia, negara adik kuasa pada saat itu. Ternyata rahasianya adalah membuka ikatan hati dari makhluk kepada Khalik, kepada pencipta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sumber diberikan keberkahan, diberikan kemenangan, kebaikan. Karena intinya kita servis diri kita dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Apabila masuk energi baik cinta kepada Allah dan Rasul, maka hilang dalam diri kita energi buruk. Yang negatif dalam diri kita akan terusir dengan masuknya energi baik yang ada di dalam cinta kepada Allah dan Rasul. Bagaimana cara cinta? Di bulan Maulid banyak-banyak kita mendengar cerita tentang Rasul SAW. Dan jika juga kita mengundang para penceramah misalnya, arahkan ucapan itu untuk Rasul SAW, tentang kemuliaan Rasul, tentang bagaimana kehebatan Rasul, sehingga tertanam dalam hati umat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak kata-kata banyak ini, jangan tanggung. Jangan tanggung. Kalau ada waktu kita baca 1000 kali selawat setiap hari misalnya, dengan selawat yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam misalnya. Tapi terus baca. Yang sanggup lagi lebih dari itu, tambah bagus lagi. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, aqrabukum manzilatan indi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling punya kedekatan kepada di hari kiamat
Ini juga tidak mudah kalau Allah tidak izinkan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seriuskan selawat, baca yang benar dengan khusyuk, kita akan lihat betapa hebatnya daripada apa yang ada di dalam rahasia selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati kita, Allah persatukan hati kita, Allah jadikan kita saling cinta mencintai, dibukakan kebaikan, dijauhkan hati daripada buruk sangka kepada saudara-saudara kita muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki kehidupan kita semua di dalam keridhaannya dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu ya qawli yahtadun bismillahirrahmanirrahim inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu sami'un 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-kafirun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin salatan taqdiru biha dhunub wa tusrifu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usur wa tajidu biha as-surur wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa Ta'ala amarakum bi amrin bada fihi min nafsihi wa kana bi malaikatin musabbihati bil kursi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah khususan al-khulafa ar-rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Utsman wa Ali wa sayyidina al-baqin radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadi al-hajat ya kafir mimmas ya rabbal alamin. Allahumma 'afina wa'afna wansurna wa barik lana wal muslimin. Allahumma aslihna wa aslim man fi salahin salah al-islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salah al-islam wal muslimin. Allahumma adfa' warfa 'anna wa 'anil muslimin al-adha' wal bala' wal ghala' wal zina wal zalazil wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa batan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhanallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar.